Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 6.01. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai studi kasus kelompok kami dengan tema peranan biologi molekuler dalam bidang bioinformatika. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Lulu Dewi Saputri dengan NPM 13. Yang kedua ada Nabita Meisya Khairani dengan NPM 26. Kemudian ada Muhammad Taufikur Rahman dengan NPM 47. Dan yang terakhir adalah Danang Nasih Unasya dengan NPM 113. Nah, di sini untuk analisis jurnal atau artikel kami yaitu pada tema peranan biologi molekuler dalam bidang informatika yang berjudul Kontribusi Aplikasi Medis dari Ilmu Bioinformatika berdasarkan perkembangan pembelajaran mesin atau machine learning terbaru. Nah, di sini selanjutnya ada bibliografi dari artikel yang kami analisis, yaitu artikel ini dibuat oleh Parikesit pada tahun 2018 dengan judul Kontribusi Aplikasi Medis dari Ilmu Bioinformatika berdasarkan perkembangan pembelajaran mesin terbaru dari Cermin Dunia Kedokteran. Kemudian kita masuk pada permasalahan. Nah, ilmu bioinformatika ini mencapai titik awal kemajuan yang sangat signifikan sejak proyek genom manusia atau Human Genome Project yang diluncurkan tepatnya pada awal tahun 1990-an. Nah, proyek ambisius ini bertujuan untuk mengurutkan asam nukleat dan protein dari genom dan proteom manusia. Nah, sehingga dapat membuka kemungkinan baru untuk anotasi informasi bagi perkembangan ilmu biosains atau hayati. Namun sayangnya selesainya dari Human Genome Project ini pada awal tahun 2000-an tidaklah menyelesaikan permasalahan kedokteran begitu saja. Nah, justru membuka pertanyaan-pertanyaan baru. Human Genome Project ini menunjukkan bahwa mekanisme molekuler pada sel tidaklah cukup dipelajari melalui kajian genomik dan proteomik. Namun juga harus lebih mendalami kajian baru lain seperti transkriptomik dan epigenomik. Oke, selanjutnya, bersamaan dengan dimulainya GHP ini, lembaga penelitian di Amerika Serikat yaitu NCBI dan Jepang di DBJ dan Uni Eropa yaitu EBI mengembangkan basis data urutan atau sequence biologi yang memiliki manfaat untuk menyimpan, mengolah, menganotasi, dan menyajikan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk aplikasi biologi molekuler pada berbagai cabang ilmu hayati, yaitu seperti pada kedokteran, lingkungan, ataupun pertanian. Nah, besarnya jumlah data yang disimpan dan diolah pada basis data tersebut menyebabkan diperlukannya pendekatan baru dalam mengelola ledakan informasi tersebut. Nah, terutama pada era informasi seperti sekarang ini. Kemudian, perkembangan pesat teknik informatika atau TI dengan adanya internet, basis data di awan atau cloud dapat dan gawai cerdas atau smart gadget mengharuskan pengelolaan data yang sangat besar atau biasa disebut dengan big data dikelola dengan pendekatan dan metode yang tepat juga. Nah, salah satu metode yang dikembangkan adalah pendekatan pembelajaran mesin atau machine learning yang memungkinkan adanya prediksi fungsi dan struktur asam nukleat ataupun protein dengan resolusi dan ketepatan sangat baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada urgensi. Di sini, urgensi dari penelitian ini adalah pentingnya menelaah perkembangan pendekatan pembelajaran mesin, tepatnya pada ilmu bioinformatika, dan aplikasinya pada dunia kesehatan, terutama pada informatika kanker dan virus. Di mana masa depan aplikasi medis dengan ilmu bioinformatika ini sangat menarik karena melibatkan berbagai pendekatan baru seperti kecerdasan buatan dan biologi sistem. Kemudian untuk urgensi lainnya yaitu mengenai pengembangan ilmu baru untuk mempermudah pengolahan data, yaitu data urutan biologis dengan metode komputasi terbaru. Nah, sehingga mendapatkan informasi atau anotasi signifikan untuk pengembangan ilmu kedokteran ataupun cabang ilmu hayati lainnya. Selanjutnya adalah metode.
Salah satu metode yang digunakan atau yang dikembangkan adalah pendekatan pembelajaran mesin atau machine learning yang memungkinkan prediksi fungsi dan struktur asam nukleat ataupun protein dengan resolusi dan ketepatan yang sangat baik. Dan metode yang paling banyak digunakan adalah artificial neural network, yang pada dasarnya pendekatan pembelajaran ini dengan aplikasi algoritma yang mendorong komputer untuk melakukan operasi berdasarkan data empiris yang dilatih pada basis data terintegrasi. Pola atau profil yang dikembangkan dari pelatihan tersebut akan digunakan untuk prediksi pola asam nukleat atau protein tertentu yang masih baru. Dan teknik biologi molekuler yang digunakan, jadi bioinformatika dapat digunakan dalam genomic surveillance, yaitu untuk memonitor perubahan yang terjadi pada virus. Jadi perubahan karakteristik suatu organisme yang dapat diamati secara langsung terjadi akibat adanya perubahan fungsi biologis yang berkaitan dengan perubahan struktur enzim akibat perubahan kode genetik. Pada informatika virologi, data untuk membangun obat tersebut dapat diunduh dari basis data HIV-1 Human Interaction Database yang dikelola oleh NCBI. Nah, teman-teman bisa klik link tersebut. Nah, informasi yang tersedia seperti ada informasi terkait protein dengan parameter terkait seperti fenotip, data ekspresi gen, cluster homologen, transkrip refsek, dan jalur biologis. Nah, data tersebut itu bisa dicari dengan melakukan navigasi terhadap gen manusia ataupun HIV. Diharapkan dengan pendekatan multidisiplin antara ilmu bioinformatika dan penelitian eksperimental laboratorium akan makin banyak, sehingga akan memiliki dampak signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk aplikasinya. Apalagi di era industri 4.0 ini bergerak menuju era artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memungkinkan pengembangan metode prediksi pencegahan, terapi, ataupun prevensi penyakit dengan lebih cerdas karena tidak perlu pelatihan data dalam jumlah besar. Kemudian untuk hasil-hasil berdasarkan jurnal tersebut atau artikel tersebut, yaitu kemajuan kajian bioteknologi dan biologi molekuler belum dapat sepenuhnya menangani permasalahan penyakit baru tersebut, seperti pada fenomena proses penuaan atau aging, kanker, HIV atau AIDS, dan sebagainya. Seperti penyakit lama yaitu TBC, itu menjadi masalah lagi karena kuman tersebut menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah, wet laboratory telah menghasilkan banyak data eksperimen biomedis, namun nampaknya solusi tersebut masih harus dioptimalkan. Pendekatan biologi yaitu interaksi dan hierarki sistem biologi dipelajari dari tingkat atom sampai ke tingkat ekosistem, yang merupakan salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk diterapkan dalam dunia kesehatan. Seperti penerapan big data sangat diperlukan karena biologi sistem mengolah data dari semua aspek yang memungkinkan, bahkan dari berbagai sudut pandang keilmuan, untuk menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk dunia kesehatan. Hal ini penting sebab prevalensi penyakit merupakan event yang sangat multifaktorial, sehingga diperlukan pendekatan yang dapat merangkum semua indikator dan parameter ke dalam suatu sistem informasi komprehensif. Nah, jadi ilmu bioinformatika dapat berperan penting karena memiliki kompetensi memadai untuk mengolah informasi tersebut. Jadi kesimpulannya, berkembangnya ilmu bioinformatika merupakan konsekuensi banyaknya data eksperimen laboratorium para peneliti biologi molekuler ataupun biomedis. Selain pengembangan basis data terpusat yang merupakan kompetensi inti ilmu bioinformatika, pendekatan komputasi lain seperti pembelajaran mesin juga dikembangkan sehingga data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang berguna bagi dunia kesehatan. Nah, kajian ini menelaah perkembangan pendekatan pembelajaran mesin pada ilmu bioinformatika dan aplikasinya pada dunia kesehatan, terutama pada informatika kanker dan virus. Masa depan aplikasi medis dengan ilmu bioinformatika ini menarik karena melibatkan berbagai pendekatan baru seperti kecerdasan buatan dan biologi sistem. Ada sedikit quotes dari kelompok kami, yaitu awal dari pengetahuan itu adalah kebingungan. Anonim. Jadi sebelum kita mengetahui sesuatu, tentu kita akan melakukan yang namanya kebingungan. Jadi kalau kita bingung, ya jangan putus asa, soalnya itu merupakan awal dari sebuah pengetahuan. Terima kasih. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan, atau mau menanggapi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.